e-channel. Gen Z, ini sekolahku, mana sekolahmu? Halo pemirsa, kali ini kami hadirkan program terbaru dari e-channel TV Bandung yang akan membahas keseruan siswa-siswi di sekolah. Dalam program Gen Z, ini sekolahku, mana sekolahmu? Dalam episode kali ini, kita akan lihat keseruan dari sekolah SMA Negeri 6 Cimahi. Hayo, siapa nih yang bersekolah di sini? Ada para alumninya nggak? Dalam program ini, kami akan membahas dari mulai kepala sekolah, OSIS, fasilitas, dan pengelola sekolah, sampai murid berprestasi loh. Yuk langsung saja kita simak informasi langsung dari kepala sekolah SMA Negeri 6 Cimahi ini. SMA Negeri 6 Cimahi itu berdiri tahun 1997. Yang sebelumnya adalah SMA Negeri 13 filial dari SMA Negeri 4 Bandung. SMA Negeri 13 itu berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Cimahi karena sesuai dengan nomenklatur Permendikbud. Karena setiap daerah itu harus terpisah dari kabupaten lainnya karena kebetulan SMA Negeri 6 ini perbatasan dengan Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung. Oleh karena itu maka SMA Negeri 6 Cimahi itu berdiri sendiri dan Cimahi ini hanya ada 6 sekolah, SMA 1, SMA 2, SMA 3, dan SMA Negeri 6 Cimahi itu terletak di Cimahi Selatan. Alhamdulillah kalau fasilitas SMA Negeri 6 Cimahi ini bisa dikatakan sudah lengkap, walaupun luas tanahnya hanya 5.400 meter persegi, tetapi sudah memiliki ruang kelas kurang lebih sekitar 33 kelas. Dan pada tahun ajaran ini pun kita sudah memiliki 33 kelas. Perlengkapan seperti ruang kantor, ruang TU, OSIS, BP, dan lain sebagainya. Peralatan-peralatan lain, sarana-sarana lain untuk CCTV, ruang internet, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami sudah boleh dikatakan lengkap untuk sarana pembelajaran siswa. Malah sampai kepada untuk melancarkan komunikasi, promosi, dan lain sebagainya. Secara ini kami sudah memiliki alat seperti drone, selain digital kamera-kamera yang lainnya. Guru seluruhnya ada kurang lebih 69 orang plus tambah dengan honorer. Ya, kami masih memerlukan honorer. Selain PNS ada P3K plus honorer. Sementara kalau tenaga kependidikan atau TU dengan Caraka, dengan satpamnya itu kurang lebih sekitar 23 orang. Untuk sementara kami cukup untuk melayani siswa yang ada 1.396 orang. Mengenai prestasi itu mungkin terbagi dalam dua jenis, yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik itu ya sesuai dengan harapan kami, yaitu tentang
standar kelulusan. Alhamdulillah sudah banyak dari sekolah-sekolah kita yang kemarin saja kurang lebih 42 orang masuk ke perguruan tinggi negeri, baik ITB, IPB, UPI, dan lain sebagainya. Alhamdulillah berkat bimbingan guru dengan peningkatan mutu guru, ya ada peningkatan di kelulusan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu dalam segi akademik. Akademik yang lainnya dalam prestasi mengikuti lomba akademik seperti O2SN, pernah masuk menjadi finalis di tingkat provinsi Jawa Barat. Terus dalam bidang-bidang ekskul lainnya juga kita mendapatkan penghargaan untuk lingkungan hidup. Sementara prestasi non akademik seperti FLS 2N atau Olimpiade olahraga dan lain sebagainya, ya siswa sering menjuarai baik tingkat Cimahi ataupun tingkat provinsi. Ya. Alhamdulillah karena bimbingan guru-guru dan ditekankan terutama di dalam bidang ekstrakurikuler. SMA Negeri 6 Cimahi ini memiliki visi menjadi sebuah lembaga pendidikan yang unggul, yang dapat menghasilkan generasi penerus yang memiliki budi pekerti luhur berdasarkan iman dan takwa. Sementara visi ini dimanifestasikan ke dalam misi. Yang pertama, kita bisa membangun budaya pekerti yang luhur. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong perkembangan karakter dan nilai-nilai moral yang tinggi melalui pendekatan yang holistik. Kami mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pembentukan sikap. Selanjutnya, misi kami juga memperkuat fondasi iman dan takwa siswa. Kami memahami pentingnya pengembangan spiritual dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan siswa. Harapan kami, ya sesuai dengan harapan-harapan lembaga yang lain begitu ya. Pasti ingin lebih maju lagi, ingin berkembang lagi, terutama ya kita bisa setara dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Cimahi, malah berharap unggul dibandingkan sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Cimahi, setara dengan Kota Bandung. Ya berharap juga lebih dari kota-kota yang ada di Jawa Barat, pada khususnya umumnya Indonesia, dengan meningkatkan mutu daripada kompetensi guru yang ada di SMA Negeri 6 Cimahi. Gen Z itu ya mungkin secara pribadi ya Bapak hanya mendengar sekilas gitu. Yang jelas Gen Z itu lebih muda daripada kaum milenial kalau tidak salah. Jadi Gen Z ini ada di lingkungan sekolah tingkat SMA lah gitu ya. Nah ini jika ada perbandingan dengan tahun yang lalu atau dibandingkan dengan kaum milenial, apalagi dibandingkan dengan kaum seperti Bapak yang jadul-jadul ini, ya jauh sekali. Artinya terus terang saja, kaum Gen Z ini mereka memiliki wawasan yang luas karena mungkin pengaruh daripada informasi informatika yang begitu cepat, sehingga mereka memiliki pandangan-pandangan yang luas mengenai dunia kehidupannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang mungkin ya
tidak sesuai dengan keinginan orang tua dulu, sebab Indonesia itu kan terkenal dengan perilaku yang adat ketimuran gitu ya, adat ketimuran yang betul-betul memegang adat. Karena pengaruh-pengaruh dari luar begitu pesat, begitu tinggi, kadangkala juga itu mempengaruhi kehidupan siswa. Ya. Namun ya kami selaku pendidik yang ada di sekolah ini, ya mau tidak mau harus bisa menanamkan penyeimbang kepada siswa agar tetap saja bahwa walaupun pengaruh dari luar begitu pesat, begitu menekan, tetap kita harus memperlihatkan ciri bangsa Indonesia. Nah itu ya mengenai kaum gadget yang sekarang. Terutama khusus untuk SMA 6, karena walau bagaimanapun SMA Negeri 6 Cimahi ini ya boleh dikatakan wilayahnya perkotaan gitu ya, wilayahnya perkotaan. Pengaruhnya begitu begitu cepat sekali ke anak-anak di SMA kita. Oleh karena itu ya mau tidak mau guru pun harus bisa menyeimbangkan. Ini sekolahku, mana sekolahmu? Kembali lagi di Gen Z, ini sekolahku, mana sekolahmu? Yang baru gabung, sekarang kita lagi di SMA Negeri 6 Cimahi nih. Penasaran gak siapa ketua OSIS dan program OSISnya? Lalu seberapa seru sih bersekolah di SMA Negeri 6 Cimahi? Dan juga siapa sih guru terfavorit menurut para siswa? Yuk kita simak! Halo, perkenalkan nama saya Mega Safitri selaku Ketua OSIS SMA Negeri 6 Cimahi periode 2022-2023. OSIS SMA Negeri 6 Cimahi ini aktif melakukan berbagai macam event di sekolah, lalu kami juga aktif berkolaborasi dengan pihak luar untuk melakukan event di dalam sekolah. Selain itu, kita juga aktif mengikuti forum-forum forum-forum antar OSIS di seluruh Bandung atau Cimahi Sebandung Raya di luar sekolah. Secara keseluruhan, ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Cimahi ini ada 16. Di antaranya ada PMR, ada Paskibra, ada Pramuka Putra dan Pramuka Putri atau yang di sini tuh biasa kita sebut sebagai Rupaman. Terus ada juga kalau misalnya ekstrakurikuler kebugaran jasmani itu ada voli, ada basket, ada badminton, ada futsal. Terus dari bela dirinya itu ada karate dan pencaksilat. Terus dari seninya itu ada sentra majeng. Kalau misalnya sentra majeng itu lebih fokusnya ke alat musik tradisional dan modern. Terus ada juga sentra Raspati. Sentra Raspati itu lebih ke tarian tradisional dan modern. Selain itu juga ada paduan suara. Lalu ada juga ekstrakurikuler keagamaannya itu ada Irma. Terus ada juga tata boga dan multimedia. Yang mungkin jarang ya di sekolah-sekolah lain itu tata boga. Biasanya kan itu adanya di sekolah kejuruan, tapi kalau di kita itu sebagai ekstrakurikuler. Terus yang unik juga di sini tuh sentra majeng, karena sentra majeng tuh dia kan memadukan antara alat musik tradisional dengan alat musik modern. Kalau untuk prestasi, untuk ekstrakurikuler sentra Raspati atau yang tari tradisional dan modern, itu mereka pernah berpartisipasi dalam mengikuti HUT Jabar ke-78. Pada saat itu kalau nggak salah di bulan Agustusan. Terus ada juga dari e-sport multimedia yang pernah juara 3 di salah satu event yang dilaksanakan oleh salah satu universitas yang ada di Bandung. SMA 6 Cimahi itu udah keren, tapi semoga kedepannya bisa jauh lebih keren lagi dan semoga SMA Negeri 6 Cimahi itu bisa lebih mendukung siswa-siswinya dalam berprestasi. Kayak sekarang memang sudah mendukung, namun semoga kedepannya dapat lebih memfasilitasi prestasi-prestasi dari siswa-siswinya supaya
SMA Negeri 6 Cimahi ini lebih mendapatkan banyak prestasi. Kalau untuk keunggulan ya, menurut saya Gen Z itu sangat amat adaptif dan kreatif. Apalagi sekarang kan perkembangan teknologi itu sangat amat masif ya. Mereka tuh mampu mengkolaborasikan kemampuan mereka dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadinya menghasilkan suatu kreativitas yang memiliki nilai jual. Kayak sekarang kan jadinya banyak tuh profesi-profesi baru yang muncul atas dasar kolaborasi kemampuan diri dengan teknologi gitu. Terus yang membedakan dengan generasi-generasi sebelumnya menurut saya lebih ke kemampuan mereka dalam memahami mental awareness. Kayak mungkin untuk angkatan-angkatan dulu gitu ya, mental awareness tuh lebih ke hal-hal yang tabu gitu. Tapi kalau sekarang tuh benar-benar dipeduliin dan itu menurut saya keren. Halo Sobat Gen Z, kalian penasaran gak sih seberapa seru bersekolah di SMA Negeri 6 Cimahi? Kita tanyain satu-satu yuk. Menurut kamu, seberapa seru sih sekolah kita ini? Kalau kata aku ya, sekolah di sini tuh seru banget karena teman-temannya yang humble-humble, terus juga guru-gurunya pada baik-baik juga, terus juga yang penting ada wifi sih. Ternyata yang satu ini karena ada wifi. Kalau yang satu lagi gimana nih? Kalau kata aku sih ya, kalau sekolah di sini tuh enaknya karena guru-gurunya semuanya inovatif. Jadi kalau kita belajar seru banget. Yang satu lagi gimana menurut kamu? Ya mirip-mirip kayak yang tadi sih, guru-gurunya inovatif. Kenapa aku bilang inovatif? Dengan ada bulan bahasa beberapa hari lalu itu menunjukkan bahwa guru-guru bahasa di sekolah kita inovatif. Terus dari antusiasme siswa juga mereka menunjukkan kalau mereka kreatif. Jadi melalui guru yang inovatif dan siswa yang kreatif, saya yakin sekolah kita selain seru tapi terus berkembang ke depannya. Halo Sobat Gen Z, balik lagi yuk kita di SMA 6 Cimahi. Kita bakal cari tahu nih guru favorit di SMA Negeri 6 Cimahi. Guru-guru favorit di SMA Negeri 6 Cimahi itu siapa aja sih Kak? Atau satu guru deh? Menurut saya guru favorit bagi saya sendiri adalah Pak Pega. Karena Pak Pega tuh orangnya lucu sama modern gitu orangnya tuh. Jadi dia tuh suka belajar pakai video-video menarik gitu. Jadi masuk ke sayanya. Guru favorit saya adalah guru PJOK yaitu Pak Budi. Waduh, kenapa nih? Pak Budi tuh baik banget loh. Jago olahraga, terus jago berbicara, dan saya yang suka tuh satu literasi olahraganya tuh. Guru biologi yaitu Bu Rita. Waduh, oke. Boleh nih kasih satu kata yang mendeskripsikan untuk Bu Rita? Orangnya memorable banget deh. Guru sejarah Bu Imas. Waduh. Oh iya ada, guru geografi Pak Vega. Waduh, satu kata yang mendeskripsikan Pak Vega menurut Teteh apa tuh? Lucu banget. Beliau tuh lucu banget soalnya kayak humble gitu, aku suka banget. Menurut kamu siapa sih guru terfavorit di sekolah ini? Kalau menurut aku sih udah pasti Pak Vega. Pak Vega ya? Oke deh, satu kata buat Pak Vega apa? Dua kata boleh gak nih? Boleh deh. Pak Vega, best teacher. Menurut aku, Pak Budi. Pak Budi. Satu kata buat Pak Budi deh. Love you, Pi. Kalau menurut aku, guru favorit aku tuh Bu Eti. Satu kata buat Bu Eti. Bu Eti tuh suka ngomong, well done. Asik. Menurut aku Bu Ayu. Bu Ayu. Satu kata buat Bu Ayu. Dua kata boleh? Boleh. Humble dan cantik. Asik. Yang pastinya Pak Vega sih. Kenapa sih Pak Vega? Satu kata buat Pak Vega. Dua kata aja ya. Karena Pak Vega tuh asik sama lucu. Lucu, makasih ya. Halo Sobat Gen Z. Nah Teh, aku tuh kepo. Tadi tuh hasil dari wawancara kita nih. Gimana sih guru paling favorit tuh dan siapa sih guru paling favorit di SMA ini tuh? Kalau dari hasil voting sih kayaknya Pak Vega nih. Soalnya lebih dari 3 orang yang nyebut Pak Vega. Waduh, gimana sih Teh orangnya? Iya, kita juga jadi penasaran sih. Siapa sih sosok Pak Vega itu? Dan gimana juga orangnya? Dan kita bakal cari tahu. Ini dia Pak Vega, guru paling favorit di SMA Negeri 6 Cimahi. Kalau metode mengajar, kalau secara keguruan mah kayaknya sama ya sama guru yang lain. Cuman kalau metode yang lainnya saya mah biasanya tarik ulur lah ke anak. Jadi jangan dipaksa terus buat ikut pelajaran. Kadang kita ikut mereka maunya gimana biar anaknya tetap semangat belajarnya, nggak belajar wae ini wae terlalu serius gitu. Jadi kalau saya biasanya diajak ngobrol dulu
dipanggil, ajak ngobrol. Kadang ada yang beres gitu, ada yang cerita, Pak saya gini gitu. Ada juga yang susah ya harus dikasih hukuman sih kalau yang kayak gitu berulang lagi, dikasih hukuman, teguran, kadang panggil orang tua kalau masih nggak bisa, ya gitu. Jadi diutamakannya ngobrol dulu lah. Anak sekarang mah agak beda ya. Beda sama zaman saya sekolah apalagi. Ke guru tuh ada yang berani, ada yang ngelawan. Ya paling efektif sih kayaknya diajak diskusi, diajak ngobrol, maunya apa, kendalanya apa. Kadang ada yang mau berbicara, di situ bisa menyelesaikan masalah. Jadi paling utama sih diajak ngobrol dulu lah. Waduh, jadi guru favorit. Alhamdulillah sih, alhamdulillah anak-anak senang belajar sama saya. Kadang kalau muridnya malas sama guru, belajar juga susah ya, jadi nggak masuk. Tapi kalau muridnya udah senang sama gurunya, belajarnya lebih gampang, ngarahinnya lebih gampang. Ya saya sih alhamdulillah senang ngajarinnya juga lebih gampang jadinya, nggak terlalu susah gitu. Oke, untuk anak-anak SMA 6 lebih kreatif lagi. Sekarang juga udah kreatif, cuman lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi sama guru, banyak berdiskusi. Kalau ada keluhan atau apa diobrolkan dengan guru, jangan bikin ulah yang aneh-aneh, didiskusikan sama gurunya. Buat anak-anak SMA 6, terima kasih sudah mau belajar dengan baik di sekolah, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, bisa lebih rajin lagi, tugas-tugas, kehadiran lebih baik lagi lah semuanya. Gen Z, ini sekolahku, mana sekolahmu? Sekolahku, mana sekolahmu? Gen Z, ini sekolahku, mana sekolahmu? Halo Gen Z, perkenalkan saya Joseph Gabriel Suratno dari kelas 11 IPA 6. Selama saya bersekolah di SMA Negeri 6 Kota Cimahi, saya mengikuti suatu event yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek Pak Nadiem Anwar Makarim, di mana saya mengikuti Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran kimia tahun 2023, di mana saya melanjutkan diri hingga ke tahap provinsi. Oke, alasan kenapa saya sangat lebih memilih kimia dibanding mata pelajaran lain, karena memang tujuan saya dari kecil, saya ingin sekali untuk menjadi dokter, atau enggak pahit-pahitnya saya ingin terjun ke dunia kesehatan. Dimana kalau misalnya saya ingin terjun ke dokter, kalau misalnya pun gagal, saya ingin mengambil di bidang farmasi. Cara saya untuk meraih prestasinya, yang pertama saya belajar dengan giat, karena kan dari pemilihan OSN sendiri, kita tuh diseleksi lagi di sekolah dari menjadi 5 besar, di mana saya pasti aktif dalam pembelajaran kimianya, sehingga saya dinyatakan sebagai 5 besar perwakilan kimia. Kemudian daripada itu, saya juga mengikuti belajar yang aktif, yang rajin, dan juga yang jelas pasti, saya nggak pernah lupa untuk berdoa sama Tuhan dan didukung oleh kedua orang tua saya. Apa yang saya dapat untuk diri saya sendiri, yang pertama, saya lebih pintar untuk memanage waktu, karena mengikuti Olimpiade Sains Nasional itu menurut saya nggak gampang, karena banyak sekali hal yang saya tinggalkan di luar sana, seperti keluarga, bahkan PR, karena saya tiap hari selalunya dispensasi, di mana saya meninggalkan semua mata pelajaran gitu ya. Jadi dengan adanya saya mengikuti kegiatan OSN, impact terhadap diri saya bisa lebih produktif dan juga tahu bagaimana manage waktu. Kemudian daripada itu, impact untuk sekolah ini sendiri, karena kebutuhan sekolah ini mungkin bagi orang-orang di luar sana, SMA Negeri 6 Kota Cimahi itu masih dikenal sedikit tidak begitu dikenal, sehingga dengan adanya OSN ini, kemarin saya mendapatkan informasi bahwa sekolah kita menjadi lebih naik
dengan adanya prestasi yang saya tunjang. Bagaimana cara saya untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi saya? Yang pertama, saya tetap aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan nggak cuma untuk mata pelajaran tertentu seperti kimia, saya tetap aktif mengikuti pelajaran lain. Dan yang jelas saya pasti menggali potensi saya, mulai dari mengikuti organisasi yang banyak, dan juga tahu bagaimana caranya untuk memanage waktu. Harapan saya, pesan-kesan untuk SMA Negeri 6 Kota Cimahi, saya mengharapkan bahwa SMA Negeri 6 Kota Cimahi ini kedepannya akan semakin baik lagi, di mana akan semakin mendukung anak-anaknya untuk bisa lebih berprestasi dan lebih maju ke depannya, sehingga nama SMA Negeri 6 Kota Cimahi lebih dikenal oleh banyak orang luas dan dapat dipermuliakan. Oke, menurut saya kaum Gen Z sekarang itu bisa dikatakan lebih kreatif dibanding generasi sebelumnya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa generasi sebelumnya itu lebih downgrade, bukan seperti itu, tapi lebih ke bahwa generasi saat ini, generasi Gen Z, itu bisa dikatakan lebih kreatif, lebih produktif, lebih canggih karena didukung dengan adanya perkembangan teknologi zaman sekarang. Apalagi sebentar lagi kan kita akan menghadapi bonus demografi, di mana generasi seperti kita ini akan lebih dituntut untuk lebih produktif lagi dan dapat memanfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi lebih baik ke depannya untuk menjalin relasi. Gen Z, ini sekolahku, mana sekolahmu? Sobat Gen Z, kalian penasaran gak sih siapa murid terfamous versi SMA Negeri 6 Cimahi? Kita tanyain aja yuk satu-satu. Menurut kamu siapa sih murid terfamous di SMA Negeri 6 Cimahi? Menurut aku Okta sih Kak. Oh, Okta. Makasih ya. Kalau menurut kamu siapa? Raihan. Raihan? Iya. Kalau menurut kamu siapa murid terfamous di SMA Negeri 6 Cimahi? Raihan gak sih? Raihan juga. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih Okta. Okta, balik lagi ke yang awal nih. Kalau menurut kamu siapa? Menurut aku sih Okta Fitrianti dari kelas 11 Okta lagi nih. Kalau menurut kamu? Kayaknya sama deh Okta. Okta juga. Ini jadi penasaran nih sosok Okta seperti apa. Menurut kamu siapa? Kalau menurut aku berbeda dari yang lain. Aduh. Aku punya satu nama, itu Luina. Luina? Iya. Kita simpan dulu nih di samping Okta. Menurut kamu siapa? Kalau menurut aku Okta. Okta juga. Okta lagi. Menurut kamu? Menurut aku juga Okta sih. Okta. Widih, Okta ini. Menurut kamu siapa? Menurut aku Raihan. Kamu sendiri orangnya. Kalau dari tadi udah ditanyain, kalian sadar gak sih Sobat Gen Z? Ada satu nama yang bener-bener dominan dan selalu disebut-sebut. Nama itu ialah Okta. Jadi penasaran, seperti apa sih sosok Okta itu? Kita lihat yuk, ini dia sosok Okta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Okta Fitrianti. Aku biasa dipanggil Okta. Aku dari kelas 11 IPS 1 dan sekarang aku bersekolah di SMA Negeri 6 Cimahi. Pastinya seneng dan aku ngerasa berarti teman-teman kenal juga sama aku dan aku ngebuat hubungan yang baik juga gitu sama teman-teman. Makanya teman-teman milih aku buat jadi nyandang si penghargaan itulah. Mungkin karena dari sikap aku ke teman-teman juga, dimana aku ngebangun hubungan yang baik sama teman-teman. Mungkin aku bisa jadi pendengar yang baik buat mereka. Mereka juga nyaman sama aku kalau misalkan ngobrol. Terus aku bisa ngasih saran yang baik juga dan cara aku ngomong juga memperhatikan buat merekanya gitu, memperhatikan perasaan merekanya yang curhat sama aku juga. Aku nggak pernah membenarkan hal tentang pembulian itu, nggak pernah dibenarkan. Karena selain itu ngeganggu si orangnya yang dibully juga, berdampak buruk juga ke lingkungan sekitarnya juga. Apalagi ke mental si anak itu. Kita juga kan sama-sama remaja, pastinya kita juga ngerti gitu kalau misalkan kita di posisi mereka, seenggaknya kita simpati lah gitu sama apa sih yang mereka rasain gitu kalau misalkan kita ada di posisi mereka. Dan teman sekelas juga sebenarnya ada yang ngelakuin hal seperti itu cuman berlindung di kata bercanda dan itu nggak lucu juga sih sebenarnya. Kalau dari aku sih simpel aja ya, coba kalian pikirin gitu sebelum kalian berbuat itu ngasih dampak yang buruk gak buat si orang ini. Terus pikirin juga kalau misalkan kamu ada di posisi si orang tersebut yang kalian bully gitu. Kan nggak ada yang namanya
dibully itu enak gitu kan nggak ada ya. Harapan aku buat SMA Negeri 6 Cimahi yang pastinya semoga semakin maju, semakin dikenal juga. Pokoknya orang-orang tuh tahu gitu kayak SMA Negeri 6 Cimahi itu oh di sini ya gitu. Terus tahu juga SMA Negeri 6 Cimahi di mana. Habis itu banyak juga kegiatan-kegiatan atau event-event acara yang diadakan sama SMA Negeri 6 Cimahi yang mungkin bersifat umum. Jadinya banyak juga dari orang luar SMA Negeri 6 Cimahi yang masuk ke sini gitu. Kalau menurut aku positifnya dari Gen Z. Karena kan kita beda generasi juga sama sekarang kan lagi ada di generasi Gen Z ini. Jadi beda pemikiran juga sama orang-orang yang udah lahir sebelum masuk ke generasi ini gitu. Anak-anak sekarang sih bisa dilihat dari aku sendiri pun, aku pribadi pun kita positifnya tuh mudah gaul ya orangnya, terus humble juga. Habis itu kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Pokoknya lebih maju juga kan teknologi karena adanya pemikiran baru dari generasi Gen Z. Gen Z, ini sekolahku, mana sekolahmu? Ini sekolahku, mana sekolahmu? Perkenalkan, nama saya David Malik, saya dari kelas 12 IPS 1. Prestasi pencaksilat di waktu kemarin tuh bulan-bulan kemarin teh di bidang provinsi. Kalau saya tuh latihan seminggu tuh 6 kali dalam seminggu tuh, libur sehari, latihan lagi sampai gitu terus. Pertama tuh kalau dari pertama gitu ya, dari pertama mah cuman coba masuk gitu. Masuk kelas 4 tuh waktu setelah itu tuh kayak udah terbiasaan jadi suka gitu sampai sekarang gitu. Diri sendiri mempunyai daya juang yang tinggi gitu untuk meraih juara. Emang terdidik dari latihan juga. Dari pelatih untuk kalau misalnya tendangan, pukulan itu tuh cuman di tempat latihan dan di bertanding gitu. Jadi untuk di luar jangan gitu. Terus berprestasi, jangan kalau udah berprestasi jangan meninggikan diri gitu. Jangan menyombongkan diri gitu. Tetap rendah hati. Kalau Gen Z itu kreatif dalam berkarya, apalagi dibantu internet gitu, jadi lebih gampang gitu maksudnya. Hai Sobat Gen Z, pengen tahu nggak sih uang jajan dari siswa dan siswi SMA Negeri 6 Cimahi itu berapa aja sih? Yuk mari kita selidiki. Kak, boleh tahu nggak berapa uang jajan kakak sehari? Aku 15.000. Oh ya? Boleh tahu nggak uang jajan kamu sehari berapa? Uang jajan sehari kira-kira itu 30.000 sampai 40.000. Kamu uang jajan sehari berapa? 20.000. Boleh tahu nggak uang jajan kamu sehari berapa? Uang jajan kamu sehari berapa? Ceban, 10.000. 10.000. Oke, makasih ya. Uang jajan kamu sehari berapa? Hah? Uang jajan kamu sehari berapa? 20.000. Uang jajan kamu sehari berapa? Hah? Uang jajan kamu sehari berapa? 20.000. 20.000. Hei. Uang jajan kamu sehari berapa? 15.000. 15.000. Boleh tahu nggak uang jajan kamu sehari berapa? Sehari 20.000 lah. 20.000. Dipo, boleh tahu nggak uang jajan kamu sehari berapa? Sehari 12.000. 12.000. Boleh tahu nggak uang jajan kamu sehari berapa?
25. Boleh tahu nggak uang jajan kamu sehari berapa? Sehari 10. Sehari 10.000. Boleh tahu nggak uang jajan kamu sehari berapa? Sehari 15.000. 15.000? Ya. Uang jajan kamu tuh sehari berapa sih? Aku 30 sih. Oh, 30.000. Iya. Oke, makasih. Oke, jadi rata-rata uang jajan siswa SMA Negeri 6 Cimahi itu ada di kisaran 15.000. Dan paling besarnya itu 40.000. Sekolah kamu berapa sih paling besarnya? Nah, ini tuh salah satu ekskul terfavorit di sekolah ini loh, namanya Sentra Majeng. Tak hanya favorit, ekskul ini juga sudah banyak meraih prestasi di ajang ekskul di Jawa Barat. Sentra Majeng adalah ekskul yang unik. Pasalnya ekskul ini menggabungkan antara musik etnik dan juga modern yang dikemas secara apik. Belum ada sih di sekolah lain yang punya ekskul seperti ini. Tuh lihat, seru ya mereka memainkan alat musik tradisional dengan alat musik modern ini. Nah, Sobat Gen Z, itu dia tadi keseruan bersekolah di SMA Negeri 6 Cimahi. mulai dari kepala sekolah, Guru terfavorit, siswa berprestasi, dan siswa terfamous juga ada. wow, emang seseru itu ya Teh ya sekolah kita tuh. Iya dong, dan pastinya buat adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah, Boleh banget nih masuk ke sekolah kita, SMA 6 Negeri 6 Cimahi. Dijamin apa Teh? gak akan nyesel dan emang benar-benar seru dan keren. Oke, jangan lupa untuk saksikan Gen Z di iChannel TV Bandung. Gen Z, Ini Sekolahku, Mana Sekolahmu?
channel.